Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana kita laksanakan sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perpisahan kita nantinya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kita persembahkan ke hadirat roh junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini perlu yang namanya nasihat dan bimbingan dari para ulama. Karena yang kita tuju apabila kita mendapatkan bimbingan dari ulama, maka yang kita harapkan kehidupan kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Salah satu bimbingan yang disampaikan oleh ulama, yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi radhiyallahu an dalam kitabnya yang berjudul Nashihul Ibad, karangan Imam An-Nawawi radhiyallahu an, terkait tentang ada 4 macam yang akan dihadapi oleh manusia dari mulai hidup di dunia ini sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari pembalasan. Beliau mengatakan ada 4 rampasan yang akan dihadapi oleh manusia dari mulai kita hidup di dunia ini sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pasti akan terjadi dan mungkin saja kita akan mengalaminya
dalam kehidupan kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh An-Nawawi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhabatin. Yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhabatin. Beliau mengatakan ada 4 hal yang akan dirobot dari kehidupan manusia secara paksa. Suka tak suka, sonang tak sonang, 4 hal ini pasti dan bakal akan terjadi dan pasti akan kita alami. Yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhabatin. Ada 4 hal yang akan dirobot secara paksa pada diri manusia. Apa itu? Yang pertama, Syekh An-Nawawi radhiyallahu an, beliau mengatakan yantahibu malakul mautu ruhahu. Yantahibu malakul mautu ruhahu. Malaikat maut akan mengambil secara paksa nyawa manusia. Yantahibu malakul mautu ruhahu, kata Syekh An-Nawawi, malaikat maut akan mengambil nyawa manusia secara paksa. Ibu jamaah, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini pasti akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah umur kita sampai 100 tahun? Wallahu a'lam. Apakah umur kita sampai 70 tahun? Allahu a'lam bissawab. Tak ada yang tahu, Bu. Ya, tak ada yang tahu. Kenapa? Karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap manusia itu sudah ditentukan ajalnya. Apabila sudah datang ajal, maka kita tidak bisa memajukan, memundurkan walau sesaat pun. Kalau sudah datang malaikat maut merenggut nyawa kita, tak bisa ada cerita kompromi, Bu. Siapa nama malaikat pencabut nyawa, Bu? Apa? Israel. Ya kan? Pencabut nyawa. Kalau sudah datang malaikat pencabut nyawa itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak bisa memajukan, memundurkan walau sesaat pun. Awak bilang tunggu dulu malaikat, aku belum banyak amalku. Tak bisa. Pasti kata Allah, waktu kau sehat tak peduli kau. Waktu kau kuat beribadah, tak kau tentukan untuk diri kau. Tak ada ceritanya itu. Tak ada cerita kompromi kalau sudah datang malaikat Israel. Awaknya sesama manusia ini bisa kompromi. Ya kan? Datang umpamanya ke rumah. Assalamualaikum, salam. Manu ni kau? Bontah mak. Bontah ya wak. Umi itu di dapur. Mandi umi itu kamar mandi.
Bilangkan sama mukmin kau waktu datang. Waktu datang. Bilangkan sama waktu besok yo. Masih bisa. Nanti yo masih bisa. Tapi kalau sudah malaikat Jibril datang, siapa malaikat Jibril? Suka tak suka, sonang tak sonang, ditarik malaikat Jibril pula. Persoalan ada persiapan kita menghadap Allah atau tidak, itu terpulang kembali kepada kita. Apakah selamanya ini waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita, hari-hari yang senantiasa dikasih Allah Ta'ala kesempatan untuk kita beraktivitas hidup di dunia Allah Ta'ala ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, atau justru sebaliknya tak peduli sama sekali, maka kembali kepada kita. Ya, waktu ini pasti akan berlalu. Tahun ini pasti akan berakhir. Ini terakhir tahun 1444 Hijriah. Nanti malam sudah masuk 1445 Hijriah. Ya kan, masuk sudah Muharram. Zulhijjah sudah selesai. Masuk kita tahun yang lalu. Apakah dengan berakhirnya tahun itu bisa kita mengintrospeksi diri kita, sehingga ke depan kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang taat lagi? Tanya kepada diri kita sendiri sebelum datang yang namanya kematian itu, sebelum malaikat mencabut secara paksa nyawa pada diri kita, maka pergunakanlah kesempatan ini, karena apapun ceritanya, kita di dunia ini seperti seorang musafir kelana. Yang namanya musafir itu, Bu, sering saya katakan, kalau jangan sampai kita lapar tengah perjalanan. Apa caranya, bagaimana caranya mempersiapkan bekal kita lah, supaya tidak lapar di tengah perjalanan. Tapi kalau tidak ada kita persiapkan untuk menghadap Allah, maka bersiap-siaplah kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang selamanya ini kita pergunakan, waktu dan umur yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita pergunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam Al-Quran, yang selamanya ini mungkin sudah kita hafal, tapi tak kita amalkan dalam kehidupan kita. Tidak kita tadabburi apa yang disampaikan Allah itu kepada kita, sehingga kita senantiasa lengah saja dalam dunia ini. Apa kata Allah? Wal 'asri masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Bersumpah Allah, kalau tak mau menggunakan masa waktu di tengah-tengah kehidupan manusia, maka tergolonglah kita orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.